Halo kawan pajak, selamat datang di podcast CCPK, Cakap-Cakep Pajak Kalbar. Ruang ngobrol informatif seputar perpajakan yang dikemas ringan dan mudah dipahami. Menjelang akhir tahun anggaran, ada satu peran yang sangat menentukan tertib atau tidaknya administrasi keuangan, yaitu bendahara. Bukan hanya soal belanja dan pencatatan, tapi juga soal kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi tepat waktu dan tepat cara. Di episode kita kali ini, kita akan membahas tuntas kewajiban perpajakan bendahara di akhir tahun. Apa saja yang perlu diperhatikan, tantangan yang sering muncul, serta tips agar tutup tahun bisa berjalan aman dan tertib pajak. Sudah hadir bersama saya narasumber yang sangat kompeten di bidang perpajakan, yaitu dengan Kak Indara. Selamat sore Kak Indara. Halo Mas Vicky, selamat sore. Gimana nih kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Mm-mm. ya, Alhamdulillah. Nah, di episode kita kali ini Mm-mm. kita akan berbicara tentang kewajiban bendahara nih, Kak Indara. Seperti yang kita tahu bahwa akhir tahun itu Mm-mm. bendahara mungkin diidentikan dengan kewajiban perpajakan yang sabrek gitu ya. Iya, Banyak sekali gitu ya kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan atau dilaksanakan betul. oleh bendahara khususnya. Nah, kita ngobrol langsung beberapa pertanyaan nanti akan saya sampaikan mungkin dengan harapan nanti bisa memberikan pencerahan dengan penjelasan-penjelasan dari Kak Indara bagi bendahara-bendahara khususnya. Pertanyaan yang pertama adalah secara umum bagaimana peran bendahara dalam sistem perpajakan di instansi pemerintah? Oke, baik Mas Vicky. Jadi bendahara itu salah satu jabatan ya, jabatan yang cukup banyak tugas pokok dan fungsinya. Nah, salah satunya adalah sebagai terkait bidang perpajakan ya Mas Vicky ya. Jadi bendahara itu merupakan salah satu pihak pemotong atau pemungut dari pajak, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai. Kalau terkait yang pajak pusat ya Mas Vicky ya. Jadi ketika bendahara itu bertransaksi ataupun melakukan pembayaran, melakukan atau menggunakan anggaran lah ya, menggunakan anggaran APBN, APBD atau APBDes, itu bendahara memiliki salah satu kewajiban perpajakan. Nah, kewajiban perpajakannya adalah memotong dan memungut pajak yang harusnya dipotong dan dipungut, kemudian melaporkan SPT tahunan dan menyetorkan juga pajak yang sudah dipotong dan dipungut tersebut, Mas Widi. Baik, Mm-mm. berarti ya memang lumayan banyak ya sebenarnya Banyak ya. kewajiban bendahara. Mm-mm. Banyak banget. Nah, sebenarnya apa sih kewajiban perpajakan utama yang Mm. wajib diselesaikan oleh bendahara menjelang tutup tahun anggaran nih, Kak Indra? Menjelang tutup tahun ya. Sebenarnya di akhir tahun ini bendahara itu kewajiban yang setiap bulan itu tetap ada di akhir tahun ini. Cuman memang load pekerjaan di akhir tahun mungkin agak lebih banyak ya Jadi Mas Wigi ketambahan ya. gitu ya. Jadi ketambahan karena memang kita harus memastikan bahwa transaksi-transaksi atas penggunaan dana negara, APBN, APBDes atau PWD itu sudah terekap lah ya dalam laporan keuangan atau datanya ada seperti itu dan dokumen-dokumen pendukungnya juga ada. Nah, kalau untuk kewajiban perpajakan bendahara selaku pihak yang bertanggung jawab untuk penggunaan atau kewajiban perpajakan instansi pemerintah itu sama Mas Wigi, ada tiga ya, kurang lebih ada tiga. Yang pertama adalah memotong dan melakukan pemungutan pajak. Kalau untuk akhir tahun ya, khusus akhir tahun berarti pajak yang ada di masa Desember seperti itu. Misalnya bendahara melakukan pembayaran gaji, itu berarti bendahara wajib melakukan pemotongan dan penyetoran pajaknya seperti itu. Kemudian misalnya melakukan belanja, biasanya belanja itu ada batas waktunya tuh Mas Wigi. Misalnya kalau di bulan-bulan lain kan Januari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31 kan nggak masalah ya. Biasanya di akhir Desember itu ada batas waktu untuk pembayaran lah seperti itu. Spesial ya, Ya khusus bulan spesial, Desember ya. heeh, karena memang persiapan untuk tutup buku ya Mas Siap, Wigi ya. betul-betul. Seperti itu. Nah, setelah memotong atau memungut pajaknya, bendahara juga kewajiban keduanya adalah melakukan penyetoran pajak yang sudah dipotong dan dipungut dari pihak yang sudah dipotong penghasilannya seperti itu. Nah, setelah disetor ke negara, nah bendahara wajib melakukan pelaporan SPT massa seperti itu. Nah, untuk SPT
PPh pasal 21 khususnya untuk yang pembayaran gaji, pembayaran jasa kepada orang pribadi. Kemudian yang kedua itu adalah SPT masa unifikasi ketika bendahara melakukan pembayaran, kemudian belanja baik itu PPh pasal 22, pasal 23, Yang kemudian melibatkan rekanan ya mungkin yang ya. melibatkan rekanan, kemudian yang ketiga adalah SPT masa PPN pemotong atau pemungut ketika bendahara melakukan belanja barang dan jasa biasanya seperti itu. Baik. Kalau jenis pajaknya apa saja sih Kak Indara yang paling sering dikelola oleh bendahara tuh dalam kegiatan belanja pemerintah? Oke, yang sering dilakukan bendahara untuk melakukan pemungutan itu ada 5, Mas Wigi. Yang kalau biasanya sih kalau kita melakukan edukasi ya kepada bendahara, jangan lupa lihat tangan kita. Ada 5 jari, tangan kanan, satu Sesuai tangan. ya, sesuai dengan Jadi ada, jari kita ya. betul. Jadi ada PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN. Di mana PPh pasal 21 itu adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah pajak penghasilan PPh pasal 22. Itu ketika bendahara melakukan belanja barang, di mana belanja barang itu nominalnya di atas 2 juta rupiah. Seperti itu. Itu bendahara memiliki kewajiban untuk memungut pajak PPh pasal 22-nya. Kemudian yang ketiga itu adalah PPh pasal 23. PPh pasal 23 itu ada beberapa jenis pajak kegiatan yang sering bendahara lakukan. Contohnya adalah penggunaan jasa kepada badan usaha seperti itu. Nah, ketika bendahara menggunakan jasa dengan badan usaha, bendahara wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa tersebut. Nah, PPh 23 itu ada juga yang sewa, Mas Wigi. Misalnya sewa kendaraan, sewa alat berat, misalnya untuk dinas atau instansi pemerintah yang bergerak di bidang misalnya konstruksi misalnya ya, seperti itu ada PPh pasal 4 ayat 2. Nah, kemudian yang kelima itu adalah PPN. PPN juga dipungut ketika misalnya belanja barang ya tadi ya, kemudian nominalnya itu di atas 2 juta rupiah. Sama seperti PPh pasal 22 ya, Iya, ketentuannya 2 betul. juta ya. 2 juta, di atas 2 Baik. juta. Kalau pentingnya nih Kak Indara, seberapa penting sih ketepatan penyetoran dan pelaporan SPT masa di akhir tahun? Oke. Dan kalau misalnya terlambat nih, resikonya gimana nih? Oke, tentunya ini sudah diatur di undang-undang ya, Mas Wigi ya, bahwa memang ada batas waktu kita untuk melakukan penyetoran pajak, pelaporan pajak. Nah, tentunya ketika kita melewati batas waktu itu akan ada konsekuensi. Misalnya kita, contohnya terlambat bayar setor, itu nanti akan ada sanksi keterlambatan bayar. Kemudian ketika bendahara atau misalnya terlambat melakukan pelaporan SPT masa bulanan yang dimana dilaporkan paling lambat tanggal 20 tapi lewat dari tanggal 20, itu juga pasti akan ada namanya sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan. Tapi harapannya ya kita tidak dikenai sanksi ya Mas Wigi ya. Jangan sampai ya. Karena kenapa ada batas waktu ya supaya memang dibuat bukan untuk dilanggar tapi dibuat supaya kita tambah patuh. Jadi Lebih tertib gitu ya, ya, lebih Kak Indara, tertib seperti itu. Jadi lapornya sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan atau Sebenarnya diberikan. dari pajak sendiri tidak ingin menerapkan sanksi itu ya Kak Iya, Indara. benar. Cuman memang bagaimanapun bendahara harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan undang-undang. Karena Benar. semuanya diatur di dalam undang-undang gitu Iya. ya Kak Indara ya. Sanksi sebenarnya ada, itu adalah sebenarnya untuk keadilan juga sih Mas Wigi ya. Ketika ada yang rajin dan ada yang tidak rajin, misalnya Iya. lapor lewat waktu dengan lapor yang tepat waktu, seperti itu. Ketika tidak ada sanksi kan nanti malah longgar seperti itu. Nah, Iya. sanksi sebenarnya dibuat supaya masyarakat itu bukan dikenai sanksi, tapi masyarakat itu supaya patuh melakukan kewajiban perpajakannya sebelum jatuh temponya, seperti Lebih itu. ke kepatuhan ya Kak Benar, Indara ya. Mas Wigi. Siap, siap. Kalau misalnya dalam praktiknya nih, tantangan apa sih yang paling sering dihadapi oleh bendahara saat menyelesaikan kewajiban pajak di akhir tahun? Oke, nah biasanya tuh Mas Wigi yang booming, bukan booming sih, isu yang sering terjadi di masa akhir tahun ya atau di Desember itu adalah bendahara wajib melakukan pembuatan bukti potong, Mas Wigi. Nah, ini sekarang ramai juga nih sebenarnya. Iya, nah bukti potong tahunan namanya. Bukti kalau untuk instansi pemerintah ketika memberikan penghasilan kepada pegawai yang PNS itu wajib membuatkan bukti potong A2. Tapi untuk pegawai yang non PNS itu nanti dibuatkan bukti potong A1 seperti itu. Nah, di mana bukti potong A2 dan A1 itu memang sering
kebanyakan itu memang dibuatnya di masa Desember, ketika memang pegawai tersebut full dalam 1 tahun itu bekerja di satu instansi pemerintah tersebut. Seharusnya ya di masa Desember Iya, seharusnya. nah kapan masa terakhir bendahara wajib membuatkan bukti potong itu? Nah, paling lambat adalah 1 bulan setelah masa berakhir. Nah, jadi paling lambat tanggal 31 Januari 2026, bendahara itu sudah wajib menyerahkan atau membuat bukti potong A2 dan A1 itu kepada pegawai, seperti itu. Gitu. Karena memang berakhirnya di Desember ya Kak Indara ya. Iya. Tapi beda lagi ketika memang nanti ada pegawai yang misalnya pindah gitu ya, pindah atau pensiun, misalnya pensiunnya terakhir Juli berarti. Nah, kalau misalnya 1 bulan berarti paling lambat bendahara wajib menerbitkan bukti potong A2-nya paling lambat di Agustus akhir Agustus 2025 misalnya ya. Baik, Seperti berarti itu. yang penting 1 bulan ya, maksimalnya Mas 1 1 bulan. Jadi memang itu yang mesti wajib, salah satu yang wajib dibuat oleh bendahara di masa Desember ini, Mas Wigi. Kenapa? Karena bukti potong itulah yang nantinya sebagai dasar pegawai, baik itu PNS, non-PNS, untuk melakukan pelaporan SPT tahunan pribadi mereka masing-masing. Seperti itu. Oh iya, kan ini masih menjadi kewajiban ya bagi kawan pajak sekalian. Bagi yang NPWP-nya masih aktif ya Kak Indara ya, itu wajib untuk lapor SPT tahunan. Dan sebenarnya Mas Wigi, pelaporan SPT tahunan orang pribadi itu bukan dilakukan oleh bendahara. Oh iya nih, ini paling sering Komunikasi. Iya. Jadi mungkin banyak yang beranggapan bahwa pelaporan SPT tahunan untuk pegawai negeri atau PNS lah ya, itu dilaporkan oleh bendaharanya. Sering terjadi. Tapi pada akhirnya sekarang sih cenderungnya sudah paham bahwa memang yang melaporkan SPT tahunan pribadi itu adalah masing-masing dari pegawainya. Jadi bendahara itu sebenarnya cukup sampai buat bukti potong A1 atau A2 aja. A2 ya seringnya ya. Untuk PNS, nah disampaikan kepada pegawainya. Nanti pegawainya sendirilah yang melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, kabar baiknya nih Mas Wigi. Kabar baiknya sekarang kan kita udah menggunakan Cortex. Nah, jadi bendahara nggak perlu lagi ngeprint, nggak perlu lagi nge-share file bukti potongnya kepada pegawai-pegawai. Jadi selama pegawai tersebut bisa mengakses Cortex pribadinya mereka, ketika bendahara membuat bukti potong, itu nanti akan langsung muncul di akun Cortex-nya si pegawai tersebut. Jadi istilahnya paperless mungkin ya. Iya, benar. Tidak perlu mencetak, gitu kan. Bahkan tidak perlu memberikan file PDF-nya juga sebenarnya ke pegawai tersebut gitu ya. Karena memang nanti 1721 aduannya sudah langsung masuk ke akun Cortex-nya pegawai yang bersangkutan. Iya, jadi cukup meringkas pekerjaan bendahara juga sih Mas Wigi. Jadi biasanya kan bendahara buat bukti potong, di print, diedarkan lagi seperti itu. Kalau ini cukup buat bukti potong tanpa perlu diedarkan, meringankan beban bendahara. Betul. Jadi yang harus diingat sekali lagi bahwa kewajiban untuk lapor SPT tahunan itu bukan kewajibannya bendahara gitu ya Kak Indara ya, tapi kewajiban masing-masing personil atau pegawai tersebut gitulah yang memiliki NPWP. Kenapa banyak yang nanya juga sih Mas Wigi, kenapa sih kan saya udah dipotong oleh bendahara? Kenapa sih saya sebagai pegawai juga harus lapor SPT tahunan? Toh udah dipotong oleh bendahara. Iya, banyak sih pertanyaan seperti itu Kak Indara. Gimana nih penjelasannya? Jadi tuh Mas Wigi, ketika kita melakukan pelaporan SPT tahunan, kita itu melaporkan atas seluruh transaksi atau penghasilan yang kita terima dalam 1 tahun. Memang kita bekerja sebagai PNS misalnya atau ASN dan kita sudah dipotong pajaknya oleh kantor misalnya ya atau instansi pemerintah. Tapi hanya sebatas penghasilan yang kita terima di kantor itu. Nah, untuk penghasilan kita yang lain kan bisa jadi ada penghasilan-penghasilan lain yang belum dipotong pajaknya. Itulah kita rangkum dalam bentuk surat pemberitahuan, di mana kita merangkum seluruh penghasilan yang kita terima dalam 1 tahun di dalam SPT tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pegawai mungkin ada usaha lain gitu ya, entah itu mungkin sebagai pengusaha atau UMKM, itu bisa sekalian dilaporkan di SPT tahunan tersebut. Jadi intinya semua penghasilan yang diterima oleh pegawai atau kawan pajak sekalian gitu ya, yang masih memiliki NPWP. Mungkin memang ada bagian penghasilan yang sudah dipotong oleh kantor atau instansi pemerintah atau bendahara ya dalam hal ini. Tapi ada juga penghasilannya ternyata belum dipotong nih pajaknya ketika memang ternyata sudah memenuhi kewajiban untuk dipotong
pajak penghasilannya seperti itu. Jadi yang dibayarkan hanya yang selisihnya saja seperti itu, Mas Baik, Wigi. nggak perlu semua ya, karena kan Iya, memang sebagian penghasilannya sudah dipotong oleh pemberi kerja. betul. Baik, baik. Nah, selanjutnya nih Kak Indara, apa langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan bendahara nih agar kewajiban perpajakan di akhir tahun ini dapat diselesaikan dengan aman dan tertib gitu? Dengan tertib ya. Ya, Jadi sebenarnya ini langkah tips lah ya, semacam tips ya, tips, betul. tapi untuk tahun depan sih sebenarnya Mas Wigi. Iya, iya. Iya, Dan karena ini udah akhir tahun ya. penting juga sebenarnya ya bagi Iya. bendahara juga. Jadi kalau bisa memang bendahara-bendahara menyicil nih Mas Wigi untuk membuat bukti potong itu kalau bisa ya di bulan itu diterima, kita langsung buat bukti potong. Karena apa? Karena ketika memang menumpuk dan kita tahu tugasnya bendahara itu banyak banget Banyak ya. banget. Banyak banget Mas Wigi mungkin pernah merasakannya. Iya, betul, betul. Banyak banget. Jadi kalau misalnya kita tumpuk atau kita tunda, takutnya malah menumpuk pekerjaan. Jadi kalau bisa misalnya nih nanti di bulan Januari 2026 sudah melakukan pembayaran gaji atau pembayaran tunjangan, nah langsung dibuatkanlah bukti potongnya seperti itu. Kemudian misalnya bertransaksi dengan rekanan, misalnya ada ternyata sudah menjadi objek PPh pasal 22, 23, 4 ayat 2. Nah, jangan lupa langsung buat bukti potongnya seperti itu. Karena ya itu semakin menumpuk takutnya makin akhir tahun 12 bulan makin banyak Mas Winggi seperti itu. Berarti intinya jangan menunda pekerjaan gitu ya, Betul. Kakak Indara ya. Terus sama ini sih kalau bisa dokumennya lengkap, Rapi ya, rapi, disusun rapi, disusun rapi. disimpan gitu. Berarti kalau misalnya memang ada transaksi, langsung buat bukti potongnya gitu kan ya. Benar, iya. Siap, siap. Jangan numpuk-numpuk di akhir tahun, bukti potong Januari bahkan belum dibuat gitu kan. Jadi Betul. sangat bikin pusing nanti Iya. akhirnya. Nah, untuk selanjutnya nih, bagaimana peran aplikasi perpajakan dalam membantu bendahara? Oke. Khususnya mungkin Cortex ya, dalam hal ini Cortex mungkin. Nggak bisa kita pungkiri ya sebenarnya Mas Yugi ya, tahun 2025 ini tahun kita melakukan reformasi perpajakan ya. Betul. Yang dari aplikasi yang lama mungkin ke aplikasi yang baru yang kita sebut sekarang Cortex, Cortex. seperti itu. Mungkin awal-awal memang kita pungkiri itu Masih masa transisi ya, masih Kak Indara masa ya. transisi, perlu belajar, nggak hanya wajib pajak, petugas pajak, wajib pajak seluruhnya juga mempelajari bagaimana sih sistem ini bekerja, seperti itu, menu-menunya seperti apa. Memang di awal tahun kemarin itu berat lah ya buat petugas pajak, buat wajib pajak untuk mempelajari sistem yang baru ini. Nah sebenarnya, tapi Mas Wigi, kalau kita ulik-ulik lagi sebenarnya, kita ngelihat sebenarnya itu tujuannya adalah untuk memudahkan wajib pajak seperti itu. Nah, ketika bendahara memang sudah terbiasa dengan berdampingan dengan Cortex, nanti di Cortex itu sebenarnya memudahkan bendahara ketika menghitungkan pajaknya, membuat bukti potong seperti itu. Kemudian juga melaporkan SPT bulanannya, SPT masanya seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan aplikasi yang lama, ketika bendahara itu melakukan penyetoran pajak, itu kan bisa di-skip ya tanpa bikin bukti potong. Nah, kalau yang Cortex ini juga mau nggak mau kita patuh aturan tuh Mas Wigi. Jadi dari buat bukti potong, kemudian lapor SPT, Harus berurutan ya, harus Kak Indara ya. berurutan. Nah, jadi memang kita mau nggak mau dipaksa untuk sesuai melaksanakan kewajiban kita lah sebagai wajib pajak seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan aplikasi lama, harus buat bukti, harus kalau mau bayar pajak, buat kode billing dulu, terus SPT sendiri. Nah, kalau misalnya kita sesuai tahapan yang ada di Cortex, itu sebenarnya kita kata kuncinya adalah dibuat bukti potong. Nah, nanti lapor SPT adalah tinggal ngerangkum aja tuh, Mas Wigi, dari bukti potong dari kita buat. Dia akan narik otomatis ya. Akan narik otomatis. Kemudian ketika kita bayar atau lapor, itu akan otomatis terlaporkan tuh SPT-nya seperti itu. Jadi nggak perlu nginput lagi bukti bayarnya. Jadi ketika kita melakukan pembayaran atas kode billing SPT, SPT-nya otomatis dilaporkan. Jadi sebenarnya memang harapannya adalah Cortex itu mempermudah wajib pajak khususnya bendahara. Tapi ya itu kalau misalnya memang ternyata Cortex ada masukan ya tidak menutup kemungkinan. Sebenarnya memang kata kuncinya itu adalah Cortex dibuat untuk memudahkan wajib pajak Betul, dalam iya. melaksanakan kewajiban Bendahara. perpajakannya. Mungkin memang yaitu seperti Kak Indara sampaikan tadi, tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini pun gitu ya, itu masih
terjadi beberapa kendala terkadang gitu ya. Iya, Tetapi harapan kita semua ke depannya aplikasi Cortex itu bisa lebih lancar ya Kak Indara ya. benar sekali. Baik dari sisi wajib pajak sebagai usernya atau kami pun sebagai fiskusnya untuk menggunakan aplikasi Cortex. Karena Benar. kami pun sebagai fiskus juga sama, kawan pajak aplikasinya kami menggunakan aplikasi Cortex gitu ya. Cortex. Mm-mm. Baik, selanjutnya nih, Kak Indara, jika bendahara mengalami kendala atau keraguan nih, nah sebaiknya bendahara itu konsultasi sama siapa sih? Oke, nah jadi Mas Wigi di kantor pajak itu ada jabatan atau eh, petugas pajak yang bertugas sebagai penyuluh pajak. Nah, penyuluh pajak itulah yang biasanya melakukan edukasi, Mas Wigi. Edukasi, memberikan layanan informasi kepada wajib pajak. Nah, kalau misalnya bendahara itu ragu atau ada yang bingung, jangan sungkan-sungkan datang ke KPP terdaftarnya untuk melakukan konsultasi itu, Mas Wigi, terkait permasalahan-permasalahan perpajakan di instansi pemerintahnya mereka, seperti itu. Nah, kenapa kita juga perlu apa ya Mas Wigi ya? Kadang kalau misalnya dengan adanya wajib pajak yang berkonsultasi ke kantor pajak, kita juga tahu nih, oh permasalahan di lapangan lo seperti ini loh, seperti itu. Hmm, Jadi kita tahu permasalahan yang dihadapi oleh bendahara, mungkin bisa jadi ada benturan aturan yang mungkin antara aplikasi Cortex dengan aplikasi yang bendahara gunakan miliki gitu ya. miliki, itu kan mungkin ada benturan ya yang mungkin tidak sesuai atau belum sesuai. Nah, akhirnya kita tahu, jadi mungkin nanti bisa jadi masukan di pajaknya atau di aplikasi yang lain tersebut, eksternal tersebut. Baik, berarti memang kadang memang kan terkadang bendahara punya aplikasi sendiri ya. Iya, Kebanyakan malah memang mm-mm, seperti itu ya, iya, gitu ya. Jadi gimana bisa mengcombine dengan aplikasi Cortex supaya sejalan gitu ya. benar. Oh. Dan tentu saja tidak melanggar peraturan-peraturan yang sudah ada. Iya, Gitu ya. benar. Nah, kemudian apakah kewajiban perpajakan bendahara di akhir tahun itu berpengaruh terhadap kelancaran pelaporan tahun berikutnya, Kak Indra? Oke, nah seperti yang kita ketahui Mas Wigi bahwa sekarang aplikasi yang kita gunakan kan adalah Cortex. Begitu juga bendahara menggunakan Cortex. Nah, jadi ketika bulan Desember ini itu belum dilaporkan, bisa mempengaruhi pelaporan SPT di Januari nanti Mas Wigi. Oh gitu ya. Gitu. Berarti mau nggak mau harus selesai ya. Iya, Ya, harus selesai, benar. harus finish. Kemudian Mm-mm. baru bisa kita beralih ke Mas, tahun tahun berikutnya. berikutnya. Jadi kalau bisa memang kita tutup buku juga korteksnya seperti itu. Oh Jadi baik nanti baik. kita buka lembaran baru di tahun 2026 di korteksnya juga seperti itu. Oh Mm-mm. berarti memang saran Kak Indara gitu Mm-mm. ya, saran kami juga bahwa selesaikan dulu ya, Mm-mm. selesaikan dulu kewajiban perpajakan selama tahun 2025 Benar? supaya nanti di tahun 2026-nya para bendahara atau kan pajak sekalian bisa melaksanakan lebih nyaman gitu Iya, ya, lebih benar. melaksanakan kewajiban perpajakannya lebih tertib dan lebih nyaman. Nah, ke pertanyaan terakhir nih, Kak Oke. Indra. Pertanyaan terakhirnya itu gimana sih sebaiknya bendahara mempersiapkan diri sejak awal tahun agar beban akhir tahun itu tidak terlalu berat. Cara mempersiapkan diri nih buat bendahara. Mempersiapkan diri ya. Oke, banyak bendahara yang saya apa ya perhatikan atau yang konsultasi nih Mas Wigi di layanan helpdesk yang pernah saya jumpai, ada beberapa bendahara tuh yang memang rajin, rapi ketika dia melakukan pencatatan. Nah, mungkin itu menjadi salah satu masukan juga ya buat bendahara-bendahara lain bahwa setiap transaksi itu kita memang punya rekodnya, punya catatan historinya, kemudian dokumennya seperti itu. Nah, kemudian jangan terus kapan jatuh tempo pembayaran, jatuh tempo pelaporan seperti Itu harus itu. diingat-ingat juga ya, Kak Mm-mm, Indra. iya, jadi memang bendahara tuh memang wajib atau harus lah ya, harus rajin mencatat seperti Mas Wigi, mencatat setiap transaksi ya, memang Siap, siap. seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan ragu bendahara ketika memang ada kendala dalam perpajakannya, jangan ragu untuk berkonsultasi ke kantor pajak terdaftarnya, seperti itu. Kalau misalnya nih Kak Indara, kalau misalnya terdaftarnya jauh nih kantor Mm-mm. pajaknya justru
terdekatnya tuh ada kantor pajak yang lain gitu kan. Oke, Nah, heeh. atau mungkin kawan pajak sekalian atau bendahara sedang Mhm. bepergian ke luar kota, tapi ingin konsultasi terkait perpajakan, itu bisa nggak ke KPP terdekatnya? Boleh banget Mas Wigi, karena sekarang kan memang konsepnya, kantor pajak itu adalah borderless ya. Jadi memang, wajib pajak manapun sebenarnya ketika memang tidak bisa menjangkau KPP terdaftarnya dia, dia boleh datang ke KPP terdekatnya dia. Oh Oh gitu ya. gitu, boleh Intinya berkonsultasi. borderless ya. Jadi Iya, kalau mungkin dulu lebih ke KPP terdaftar gitu ya mhm, untuk konsultasi. Tapi untuk benar. saat ini bahkan setahu saya permohonan-permohonan surat pun bisa diajukan di Benar. KPP terdekat ya, Kak Iya, Win ya? benar, bisa ke KP terdekat. Cuman memang ketika, kita berkonsultasi lebih ke data ya, Mas Wigih ya, Iya. memang sangat disarankan sih ke KPP terdaftar. Oh begitu. Heeh, karena kan Siap siap. mungkin setiap wajib pajak punya pengampunya, itu akan representatif ya, Mas Wigih. Jadi ketika memang kita ada kendala di perpajakan, paling tidak akun representatifnya tahu tuh, oh Oh, kendalanya tuh di sini, seperti itu. Tapi kalau misalnya memang kita ingin berkonsultasi secara umum saja, misalnya terkait aplikasinya gimana cara nginputnya, kemudian nih bagaimana cara penyetorannya secara umum lah ya, terkait perpajakannya, itu boleh ke KPP mana aja oh terdekat. baik. Nah, Mhm. jadi jika special case atau Mhm. kasus yang spesifik gitu ya, Mhm. lebih disarankan ke KPP KPP terdaftar. terdaftar. Baik. Mhm. Nah, saya rasa cukup banyak nih tips-tips dari Kak Indara nih untuk kawan Mhm. pajak sekalian, terutama untuk wajib pajak bendahara, bahwa menjelang akhir tahun ini jangan lupa untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban perpajakan, khususnya kewajiban sebagai bendahara. Terima kasih banyak Kak Indara atas pencerahannya. Terima kasih kembali Mas Wigi. Mhm. Dan saya berharap semoga kawan pajak sekalian, khususnya bendahara, dapat mencermati, dapat menangkap ilmunya, dan bisa bermanfaat untuk kawan pajak sekalian. Amin. Nah, podcast kali ini saya tutup. Dan jangan lupa kawan pajak sekalian untuk subscribe channel YouTube kami di @pajakalbar dan juga follow Instagram kami di @pajakalbar juga. Kemudian saya ingatkan sekali lagi bahwa kawan pajak sekalian harus hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak karena saat ini sangat marak sekali penipuan-penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak, terutama saat ini lagi ramai lagi ngehits ya Kak Indra ya untuk aktivasi akun Cortez gitu Oh ya. iya Nah, betul. ini pasti akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan penipuan. Jadi, kami harapkan kawan pajak sekalian sangat berhati-hati dan apabila ada apa namanya penawaran atau bantuan update data melalui WhatsApp atau email atau sosial media tertentu, jangan langsung percaya, jangan langsung diikuti perintahnya. Jadi saran kami adalah silakan datang ke KPP terdekat gitu ya untuk menghindari penipuan-penipuan oleh oknum-oknum tertentu. Baik, terima kasih Kak Indra sekali lagi pencerahannya. Kita ketemu di episode selanjutnya dan sampai Sampai jumpa. jumpa.